Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama menyimak sebuah kisah yang insya Allah bermanfaat. Kali ini kita akan melanjutkan kisah perang Uhud yang merupakan bagian dari sirah Nabi Muhammad SAW. Yuk kita simak kisahnya. Bismillah. Perang Uhud diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Thalhah bin Abi Thalhah, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya, hingga jatuh tersungkur. Lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Setelah itu perang massal pun berkecamuk. Pedang saling berdentingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya, sehingga membuat kaum musyrikin lemah tak berdaya. Ali, Zubair, Thalhah, Abu Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ajma'in, mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula singa Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdiddar. Namun tiba-tiba Wahsy yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah melemparkan tombaknya hingga membunuhnya. Wahsy adalah seorang budak milik Jubair bin Mut'im. Ia dijanjikan merdeka bila berhasil membunuh Hamzah. Jubair bin Mut'im menyimpan dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena Hamzah telah membunuh Tu'aimah bin Adi di perang Badar. Tu'aimah bin Adi adalah paman Jubair bin Mut'im. Setelah peristiwa tersebut, Wahsy masuk Islam dan ikut dalam perang Yamamah dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab dengan tombak yang sama. Atas izin pertolongan Allah, awalnya pasukan muslimin memperoleh kemenangan. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang langgang, sementara kaum perempuannya meneriakkan doa kesialan dan sumpah serapah. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ghanimah yang sangat banyak. Sementara itu pasukan pemanah melupakan pesan Nabi SAW untuk tidak meninggalkan posisinya. Merasa telah memenangkan pertempuran dan melihat banyaknya ghanimah yang ada, regu pemanah lupa akan tugas utamanya karena tergoda harta dunia. Mereka termakan bujukan iblis yang meneriakkan bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Khalid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh Ikrimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Kemudian kaum musyrikin yang sebagian sudah lari meninggalkan medan perang balik kembali dan bergabung. Bencana telah menimpa umat Islam. Barisan mereka pun sempat kacau balau, sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi SAW, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qum'ah. Tetapi dapat dihadang oleh Mus'ab dan kemudian ia pun membunuhnya karena menduga Mus'ab adalah Rasulullah SAW. Tersebarlah berita kematian Nabi SAW sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan barisan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang lari meninggalkan kancah peperangan menuju Madinah untuk mengurus kembali rumah dan kebunnya. Ada juga yang naik ke gunung lalu membuang senjatanya. Ada juga yang tetap berjuang membela agamanya. Namun ada sejumlah sahabat yang segera meluruskan berita yang beredar. Di antaranya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr tampil di hadapan orang-orang memompa semangat juang kaum muslimin, sehingga mereka kembali sadarkan diri. Semangat dan keberanian mereka bangkit lagi. Pasukan muslimin kembali mengambil senjata-senjata mereka untuk membendung laju pasukan kafir Quraisy yang saat itu sedang menuju ke tempat Rasulullah berada. Kemudian Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz seraya berkata, "Ya Sa'ad, aku mencium aroma dari belakang Uhud." Kemudian ia pun memasuki kancah perang yang tengah berkecamuk dan terus berperang hingga syahid. Sedikitnya terdapat 80 lebih luka pada tubuhnya.
tombak, dan anak panah. Di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa sahabat Muhajirin dan Ansor yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindunginya. Mereka benar-benar gigih dalam berjuang, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas batu yang berada di atas gunung Uhud. Beliau mengalami luka yang cukup serius. Gigi beliau patah, bibir bawahnya dan keningnya robek. Dua mata besi masuk melukai pipi beliau yang kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan giginya hingga copot karena sangat dalamnya besi tersebut menancap pada wajah beliau. Ketika kekalahan melanda disebabkan sikap membangkangnya para pemanah terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat yang terbunuh, yang kemudian jenazah mereka diperlakukan seenaknya oleh kaum musyrikin. Mereka terus melampiaskan kedengkian dan dendam kesumatnya pada jenazah tersebut. Dikitnya ada 70 sahabat yang menjadi syuhada, dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Pada perang tersebut, banyak kaum muslimin yang mengalami luka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada dan mengusir kaum musyrikin hingga Amra Asad untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi alasan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafikin dan orang-orang Yahudi untuk memaki dan mencela. Mereka pun mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kekalahan dan banyaknya kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud. Pelajaran yang bisa dipetik dari perang Uhud: pertama, perbuatan maksiat dan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan akan membawa kepada kehancuran, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pasukan pemanah. Kedua, para rasul dalam dakwahnya juga mendapatkan ujian dan kadang kekalahan. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa mereka juga adalah manusia biasa yang tidak tertutup kemungkinan mengalami apa yang umum dialami manusia. Ketiga, dengan adanya cobaan tersebut, kaum muslimin dapat mengetahui siapa di antara mereka yang teguh dalam perjuangannya dan siapa yang keimanannya hanya terbatas ucapannya saja. Keempat, syahadah merupakan kedudukan tertinggi bagi mujahid di jalan Allah Ta'ala. Kelima, perjuangan menghadapi kaum kafir juga harus menyertakan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kemenangan tersebut. Demikianlah kisah tentang perang Uhud. Semoga dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW akan meningkatkan cinta kita kepada beliau, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita semangat dalam menjalankan syariat agama kita, agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, generasi terbaik umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan dan ridhoi kita tetap berada dalam barisan umat Nabi Muhammad SAW hingga di akhirat kelak. Amin. Insyaallah kisah tentang sirah Nabi Muhammad SAW akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.